Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi belajar bersama Miss Karmila di pelajaran tematik hari ini. Nah, anak-anak Miss semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga abang kakak semuanya sehat ya dan tetap semangat untuk mengikuti pelajaran kita hari ini. Nah, abang kakak semuanya, Miss ingatkan kembali untuk memudahkan abang kakak dalam belajar. Buku tematik, buku catatan, dan pensilnya sudah disiapkan ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, marilah sama-sama kita membaca basmalah dan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Amin. Semoga pembelajaran kita hari ini berkat dan diridhoi oleh Allah serta menyenangkan. Nah, abang kakak sekalian, kita masih di tema 3 dengan tema tokoh dan penemuan, subtema penemuan dan manfaatnya. Nah, materi ini disusun oleh guru kelas 6 SDIT Nurul Ilmi. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, setelah berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasi contoh pelaksanaan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari dengan terperinci. Yang kedua, setelah berdiskusi, siswa mampu menulis informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca tentang penemuan dan manfaatnya dengan menggunakan kalimat efektif dengan benar. Yang ketiga, setelah mencari informasi, siswa mampu mengidentifikasi perubahan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia bidang iptek dan pendidikan dengan sistematis. Nah, itulah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Nah, abang kakak sekalian, kita awali dengan materi PPKN. Amatilah gambar-gambar berikut ini. Nah, di sini Miss menampilkan ada 3 gambar ya. Nah, apakah mereka sudah melaksanakan kewajibannya dengan tanggung jawab? Nah, abang kakak sekalian, berdasarkan gambar tersebut ya, abang kakak nanti kita akan diskusikan ya tentang gambar tersebut, apakah mereka sudah melaksanakan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab. Nah, kemudian apa dampak dari yang mereka lakukan? Nah, di sini ya ada tabel. Nah, abang kakak bisa mengisi tabel tersebut ya. Kita akan jawab sama-sama. Nah, dari gambar yang pertama, ya, kedua dan ketiga. Nah, apakah kewajiban kita sebagai pelajar? Nah, kewajiban kita sebagai pelajar adalah yaitu belajar dengan tekun ya, belajar dengan baik ya. Jadi gambar pertama ya, kewajiban kita sebagai pelajar itu adalah belajar dengan tekun. Nah, di sini kita bisa lihat di gambar anak tersebut membuang sampah sembarangan ya. Jadi dia tidak melaksanakan kewajibannya sebagai pelajar. Kemudian di gambar yang nomor 2 ya. Apakah kewajiban kita sebagai pelajar? Kewajiban kita sebagai pelajar adalah belajar dengan tekun. Nah, di situ kita lihat anak tersebut belajar sambil tiduran ya. Dia belajar bermalas-malasan. Kemudian di gambar yang ketiga ya. Nah, kita lihat di situ, nah mereka melakukan kerja kelompok ya dengan baik ya. Nah, apakah kewajiban kita sebagai pelajar? Yaitu belajar dengan baik. Nah, abang kakak bisa menuliskannya di kolom tersebut ya. Nah, kemudian apakah mereka sudah melaksanakan kewajiban sebagai pelajar? Nah, kita lihat kembali di gambar 1. Nah, apakah anak tersebut sudah melaksanakan kewajibannya sebagai pelajar? Iya, nah di situ dia membuat membuang sampah sembarangan. Jadi dia tidak melaksanakan kewajibannya sebagai pelajar ya. Nah, kemudian di gambar yang 2, nah apakah anak tersebut sudah melaksanakan kewajibannya sebagai pelajar? Nah, di situ dia belajar sambil tiduran ya, bermalas-malasan. Nah, maka dia tidak melaksanakan kewajibannya sebagai pelajar ya.
Nah, kemudian di gambar yang 3, nah apakah mereka sudah melaksanakan kewajibannya sebagai pelajar? Iya, mereka sudah melaksanakan kewajibannya sebagai pelajar ya. Nah, kemudian apa dampak bagi diri sendiri? Nah, ketika kita ya di gambar 1 membuang sampah sembarangan, maka dampaknya bagi diri sendiri itu adalah kita menjadi pribadi yang tidak disiplin dan tidak teratur. Kemudian kita tidak akan mendapatkan lingkungan yang bersih ya karena membuang sampah sembarangan. Oke, nah nanti abang kakak tuliskan di dalam buku catatannya ya di kolom tersebut. Nah, kemudian yang di gambar 2 ya, apa dampaknya bagi diri sendiri apabila belajar dengan malas-malasan ya, belajar sambil tiduran. Nah, dampaknya adalah kita tidak akan mendapatkan pelajaran dengan baik ya. Kita tidak bisa menyerap apa yang disampaikan oleh guru dengan baik kalau kita belajarnya sambil malas-malasan. Kemudian yang ketiga, nah apa dampaknya bagi diri sendiri? Nah, apabila kita belajar dengan tekun, dengan baik, nah di situ kita kerja kelompok dengan baik, maka kita akan menerima pelajaran ya, akan mendapat apa yang disampaikan oleh guru ya. Nah, abang kakak sekalian, nanti abang kakak tuliskan di dalam buku catatannya ya. Jadi sebagai pelajar kita harus melaksanakan kewajiban kita dengan penuh tanggung jawab, yaitu belajar dengan tekun ya. Oke, nah kita lanjut ke materi IPS. Nah, tahukah kamu penemu komputer? Nah, apa manfaat komputer bagi kehidupan masyarakat? Nah, abang kakak sekalian, di sini abang kakak bisa lihat di bukunya di halaman 98 ya. Nah, ada teks bacaan. Nah, untuk kita lebih mengetahui tentang bagaimana penemuan komputer, mari kita baca teks berikut ini. Charles Babbage mengubah dunia dengan komputernya. Charles Babbage adalah seorang ahli matematika. Beliaulah penggagas utama dalam penemuan komputer. Mesin penghitung yang ia temukan 1791 sampai 1871 adalah kalkulator otomatis pertama. Babbage terkenal dengan julukan Bapak Komputer. Babbage yang lahir pada 26 Desember 1792 mengeluhkan sistem perhitungan yang mengandalkan tabel matematika sehingga kerap terjadi kesalahan. Babbage ingin mengubah sistem penghitungan tersebut melalui sistem mekanik untuk menekan kemungkinan terjadinya kesalahan hitung. Nah, gagasan tersebut dituangkannya dalam sebuah catatan yang diberi nama Note on the Application of Machinery to the Computation of Astronomical and Mathematical Tables. Nah, catatan yang dibuat pada tanggal 14 Juni 1822 ini berisi tentang semua konsep komputasi yang ada dalam benaknya. Nah, dari teks tersebut ya, kita bisa mengetahui bahwasanya Babbage ya, dia membuat komputer. Nah, ini berawal dia mengeluhkan sistem penghitungan yang mengandalkan tabel matematika yang sering terjadi kesalahan. Jadi dia mengubah sistem perhitungan tersebut melalui sistem mekanik ya. Nah, untuk menghindari terjadinya kesalahan hitung. Nah, berdasarkan teks tersebut ya, latihan untuk abang kakak ya, ini ada 3 pertanyaan, nanti abang kakak jawab ya. Yang pertama, apa yang dilakukan oleh Charles Babbage? Nah, kemudian yang kedua, apa dampak penemuannya bagi dunia ya. Nah, dari penemuannya apa dampaknya bagi dunia. Kemudian yang ketiga, apakah kamu merasakan manfaat komputer saat ini? Manfaat apa yang kamu rasakan? Nah, banyak sekali manfaat yang kita rasakan ya dengan adanya penemuan komputer.
Nah, contohnya saja bagi Miss Carmila sendiri, komputer itu sangat bermanfaat ya, misalnya dalam mengajar, kemudian dengan komputer kita bisa mendapatkan berbagai informasi, kemudian dengan komputer juga bisa mempermudah pekerjaan kita ya. Jadi nanti abang kakak tuliskan ya manfaatnya bagi diri abang kakak sendiri dengan ditemukannya komputer. Nah, Charles Babbage mengubah dunia dengan komputer. Mesin hitung ini bermanfaat untuk mengurangi kesalahan menghitung. Nah, komputer yang ia temukan semakin berkembang dari waktu ke waktu. Nah, tahukah kamu bagaimana perkembangan komputer saat ini? Nah, kita bisa lihat ya di sini perkembangan komputer ya hingga saat ini. Nah, yang pertama itu pada tahun 500 sebelum Masehi. Nah, itu alat hitung tradisional yang diberi nama abakus. Nah, itu seperti simpoa ya. Nah, kemudian pada tahun 1821, nah itulah komputer pertama ditemukan. Nah, kemudian pada tahun 1939, nah itu komputer listrik dibuat ya. Kemudian tahun 1971, electronic mail atau email, surat elektronik pertama berhasil dikirim. Nah, pada tahun 1973, komputer pertama menggunakan keyboard dan mouse ya. Nah, jadi yang sekarang ini ya kita jumpai itu banyak ya komputer yang menggunakan keyboard dan mouse. Kemudian pada tahun 1975 komputer dengan harga terjangkau untuk rumah atau home komputer. Nah, kemudian pada tahun 1983 internet dengan jaringan global diciptakan ya. Dan pada tahun 1994 dimulainya penggunaan internet oleh masyarakat. Nah, hingga sekarang ini ya kita menggunakan internet. Nah, bahkan hingga saat ini sampai tahun 2020 ya komputer itu terus berkembang ya, yang bentuknya sudah dimodifikasi lagi yang menjadi lebih simpel. Seperti laptop ya. Nah, itu mudah dibawa kemana-mana. Nah, kita juga menggunakannya dan banyak manfaat yang kita rasakan ya. Bahkan saat ini abang kakak sekalian ya mungkin belajar juga menggunakan komputer dan menggunakan internet ya. Oke, nah kita lanjut ke materi bahasa Indonesia. Baca teks eksplanasi ilmiah berikut dengan teliti. Pensil si kecil yang amat penting. Nah, pernahkah terbayang olehmu gimana sih manusia bikin tanda dan tulisan sebelum ditemukannya pensil? Bagaimana proses penemuan pensil hingga menjadi bentuk pensil seperti sekarang dengan proses pembuatan yang lebih modern? Zaman dulu, manusia menggambar dan menulis dengan menggoreskan ujung pisau ke batang pohon. Lalu pada masa Romawi kuno, sebilah logam tipis dipakai untuk membuat goresan pada batu dan lembar daun papirus. Perkembangan pensil dimulai sejak ditemukannya grafit pada tahun 1564 di Bordeaux, Inggris. Grafit ditemukan sebagai material yang dapat meninggalkan tanda hitam yang cukup pekat, namun terbukti lunak dan gampang patah. Untuk itu, grafit membutuhkan tangkai pemegang. Pada mulanya, grafit hanya dibungkus oleh tali yang terbuat dari kulit domba. Terus ditemukan cara untuk memasukkan grafit di antara dua bilah kayu yang dilubangi. Ketika itulah mulai dikenal alat tulis yang kini dinamakan pensil. Pensil mulai dibikin secara massal pada tahun 1662 di Nuremberg, Jerman. Selanjutnya mulai abad 19, Faber-Castell, Lyra, Staedtler, dan perusahaan-perusahaan lain mengembangkan pensil buat alat tulis secara pesat. Pada zaman modern, pensil dibuat dengan
hancurkan grafit murni sama tanah liat hingga berbentuk bubuk. Kemudian campuran ini dicetak menjadi bentuk tipis panjang dan dilapis dengan kayu. Jadilah pensil dengan bentuk yang kita kenal saat ini. Pensil menjadi benda yang penting banget hingga saat ini. Kalau gak ada pensil, kita bakal kesulitan waktu lagi belajar. Kita juga gak bisa bikin karya tulis seperti cerita pendek, puisi, dan tulisan lainnya. Nah, abang kakak sekalian, ya, kalau abang kakak perhatikan, ada beberapa kata ya di dalam paragraf tersebut ya, dalam teks bacaan ini yang menggunakan kosakata non baku atau kosakata tidak baku. Nah, abang kakak nanti bisa perbaiki ya. Nah, contohnya adalah di paragraf pertama ya, abang kakak perhatikan kata yang bercetak miring ya. Nah, ini ada kata gimana sih ya. Nah, itu adalah salah satu contoh kata tidak baku ya. Nah, yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nanti abang kakak perbaikin ya, jadi bahasanya masih janggal kedengarannya ya. Nah, contoh lain itu ada kata dipakai ya di paragraf 2. Kemudian ada kata gampang ya. Nah, masih banyak lagi kata-kata yang bercetak miring ya, kata-kata yang tidak baku dalam teks bacaan tersebut ya. Nanti abang kakak perbaiki. Nah, berdasarkan teks tersebut ya, abang kakak jawab latihan berikut ini. Temukan informasi penting pada paragraf 2 dan paragraf 3 pada teks eksplanasi ilmiah tentang penemuan pensil tersebut ya. Jadi abang kakak nanti tuliskan informasi penting yang terdapat pada paragraf 2 dan paragraf 3. Nah, gunakanlah nanti kosakata baku dalam membuat kalimatnya ya. Nah, kemudian di dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 191 yang artinya Bismillahirrahmanirrahim, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Nah, kita ya selalu nah, abang kakak sekalian, kita hendaknya selalu ya berzikir, selalu mengingat Allah meski kita dalam keadaan apapun ya, ketika kita berdiri, ketika duduk atau dalam keadaan berbaring ya, banyak-banyaklah kita berzikir kepada Allah seraya mentadaburi apa yang telah Allah ciptakan yang ada di langit dan ada di bumi ini. Nah, Allah telah menciptakan ya alam semesta beserta isinya, tidaklah semua itu diciptakan dengan sia-sia ya. Kemudian Allah telah menciptakan manusia, diberikan akal pikiran, diberikan kepintaran. Nah, dengan kepintaran dan akal pikirannya itulah manusia bisa menemukan hal-hal baru yang bermanfaat bagi kehidupan manusia yang lainnya. Nah, untuk itu kita harus selalu banyak-banyak bersyukur ya, banyak-banyak mengingat Allah. Nah, abang kakak sekalian, hari ini kita sudah mempelajari ya mengenai kewajiban pelajar dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kita juga sudah mempelajari bagaimana komputer itu ditemukan ya. Kemudian bagaimana penemuan pensil. Nah, abang kakak Miss ingatkan kembali ya untuk selalu mengerjakan latihan-latihan yang ada dan jangan lupa kirimkan melalui WA Miss. Nah, Miss ucapkan terima kasih sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Nah, tak bosan-bosannya Miss ingatkan untuk tetap semangat belajar di rumah, kemudian jaga kesehatan, jaga kebersihan
ya, tak melaksanakan ibadah sholat 5 waktu, tilawah dan murojaah hafalannya. Kita ketemu lagi di materi berikutnya. Kita tutup pertemuan kita hari ini dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.